rejeki itu jangan langsung relate dan connect sama uang gitu. Itu dulu gitu. Karena uang itu adalah partikel dari rejeki gitu. Nah, mungkin yang pengen saya dalamin dulu bahwa apa sih sebetulnya rejeki yang paling tinggi yang bisa dimiliki kita sebagai manusia? Satu sih Mas, rejeki tertinggi dari seorang manusia adalah kebijaksanaan. Itu wisdom. Kalau pakai bahasa Quran disebut hikmah gitu Mas. Makanya sorry ya, duit banyak nggak ada wisdom, stres. Jabatan tinggi nggak ada wisdom, nggak mau lepas. Bisa post power syndrome gitu. Jadi kalau kita ngomongin derajat, Quran tuh bilang bahwa harta lah apa, itu tuh yang kecil sih sebenarnya. Nah yang menarik adalah kalau kita mati-matian nyari yang kecil tapi nggak dapat yang gede yang namanya kebijaksanaan, itu kita dalam kondisi apapun akan jadi toxic sukses tetap. Mas Hendra masih ingat kan kita pernah bicara tentang 100 orang yang paling sukses di dunia. 90%-nya hidupnya nggak bahagia kok. Matinya suicide juga gitu. Dan dia punya detachment sama nggak akur sama keluarganya dan seterusnya gitu. Nah, jadi kenapa rezeki itu datang kepada orang yang ikhlas, yang terbuka, yang dia murah senyum, yang dia bisa menerima? Karena untuk menjadi bijaksana, kata kuncinya adalah bagaimana aku bisa menerima realitas itu dulu sih sebetulnya. Karena begitu aku dan kita, siapapun yang menyaksikan ini sudah bisa menerima realitas, artinya kita sudah mengakses kepada titik yang namanya wisdom gitu. Urusan ukuran dan seterusnya tergantung kita mau ngegedein wadah atau enggak sih gitu sebetulnya. Makanya kenapa sih penting banget untuk ngeberesin gini Mas? Jangan nanya kenapa dia sukses, tapi tanyalah kebiasaan apa yang dia lakukan, kenapa dia sukses gitu. Kenapa dia duitnya bisa banyak, apa habits yang dia lakukan gitu. Berarti kan si habits ini adalah pola yang dia lakukan dalam bentuk program. Dan ya balik lagi gitu ya, semua intisari bagi saya secara subjektif saya bahwa rezeki yang paling mulia itu kalau kita sudah bisa mengalami kebijaksanaan dalam kondisi apapun gitu Mas. Dan kebijaksanaan itu nggak mungkin datang kepada orang yang pelit, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Mas. Kenapa? Orang pelit itu pasti menggenggam. Kalau dia udah menggenggam, itu dia akan gimana caranya nggak mau lepas. Sementara sistem hidup itu berputar, cokro manggilingan. Makanya maaf ya, antara aku mencintai dan aku jahat itu beda tipis. Contoh nih, ada satu real case, seorang anak kecil itu dibeliin sama ibunya tuh kelinci Mas Hendra. Oh dia tuh seneng banget sama si Bunny Rabbit ini gitu, si kelinci ini. Saking senengnya, dengan cinta, atas nama cinta, si kelinci ini diual-ual, dipegang tiap hari, nggak boleh kemana-mana, 2 hari mati. Pertanyaannya, apakah itu cinta? No, itu adalah kemelekatan gitu. Yang akhirnya boleh jadi kita sering melakukan sesuatu atas nama cinta tapi melukai gitu. Atas nama sayang tapi justru malah tidak membebaskan gitu. Makanya kembali kepada si wisdom tadi, hikmah selalu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nggak bisa enggak aja. Karena kunci dari mendapatkan wisdom itu adalah bagaimana kita melakukan kebermanfaatan gitu. Karena di situ ada hukum perputaran, di situ akan ada hukum pelepasan. Karena begitu kita mengalirkan, maka kita pasti akan dialirkan. Nah, kalau wisdomnya udah dapat, ke bawah-bawahnya, bahasa gampangnya lah ya, kita jadi punya clear seeing atau pandangan yang lebih clear. Kita jadi punya jiwa yang lebih bersih. Maka yang orang lain nggak lihat, itu kita bisa ngelihat. Kenapa Mas Hendra bisa ngelihat ini sebagai opportunity ngaji Roso? Karena pasti Mas Hendra, maaf ya Mas Hendra, ini kita straight to the point aja. Semua apapun rezeki yang Mas Hendra hari ini nikmati, itu semua hanyalah balasan perbuatan baiknya Mas Hendra, selesai. Karena itu adalah hukum perputaran gitu. Dan apapun yang kita dapatkan sekarang, mau rezeki, mau apa, ingat baik-baik bahwa dalam tanda petik itu hanyalah balasan kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Nah itulah kenapa jangan pernah meragukan kekuatan menanam. Karena the power of planting, suatu saat nanti apa yang kita tanam itu pasti akan berbuah gitu. Nah berarti kan yang paling penting lagi adalah bukan kapan aku sukses, kapan aku dapat rezeki, tetapi aku menikmati setiap momen dalam nanam itu. Karena setiap penanaman pasti akan berbuah gitu. Nah balik Mas, jadi
Rezeki itu memang hadir kepada orang-orang yang terbuka sih. Makanya kan Bill Gates yang Mas Hendra waktu itu cerita ya. Buat dia kaya tuh bukan masalah banyak uang. Orang yang dapat lotre itu adalah orang yang banyak uang tapi nggak kaya gitu. Gitu. Dia hanya orang miskin yang banyak uang. Kan keren tuh kalimatnya, orang miskin yang banyak uang. Kenapa? Karena pernah ada satu penelitian ketika 100 orang dikumpulin dapat banyak uang, ketika mindsetnya nggak kaya, dia balik lagi jadi gembel, balik lagi jadi kere gitu. Nah artinya apa? Kekayaan bukan hanya pada deposito atau nilai nominal rekeningmu, tapi kekayaan itu ada pada mindset gitu. Itu kalau di kampung-kampung yang dapat warisan, nggak lama lagi habis kan? Selesai mas. Kenapa? Karena habitsnya begitu. Karena habitsnya bukan investment. Karena begitu dia mendapatkan sesuatu, yang dinaikkan itu adalah bukan kualitas hidupnya, tapi gaya hidupnya. Ganti mobil, ganti handphone, padahal nggak penting gitu mungkin gitu ya. Makanya the quality of life, ya balik lagi. Coba lihat deh, orang-orang yang kaya beneran, justru bajunya tuh makin santai, makin relax, nggak banyak neko-neko gitu. The real sultan tuh nggak banyak flexing sih gitu.